الخلاف أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala wala syakka annal asla fi hadzal amal fardu kifayah. Memang tidak ada keraguan bahwasanya asal dari amalan ini, amar ma'ruf nahi mungkar, adalah apa? Fardu kifayah. Amar ma'ruf dalam artian apa? Betul-betul menolong secara fisikal dan tertulis dan ucapan. Adapun untuk masalah hati, maka dia adalah apa? Fardu ain, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama. Tapi betul-betul menolong orang lain untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar memang asalnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi fala isma 'alal baqin. Kalau telah dijalankan oleh orang yang mencukupi, maka tidak ada dosa bagi orang yang lain. Tapi syaratnya apa? Mencukupi. Namanya kifayah. Kalau belum tercukupi, maka yang lain masih dosa. Seperti apa? Seperti masalah penyelenggaraan jenazah. Ini fardu kifayah. Kalau yang mengerjakan hanya satu orang, ini belum cukup. Perlu apa? Perlu beberapa orang untuk melengkapi masalah itu. Masalah menggali kuburnya, masalah memandikan, ini lebih dari satu orang. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi di dalam bantahan beliau terhadap apa? Abdullah bin Jibrin. Mengatakan memang ini adalah fardu kifayah, tetapi apa? Kalau belum tercukupi jumlah orangnya, maka yang lain masih berdosa. Qal wa illam yakfi wajaba 'alal baqin munasaratuhu hatta yufiyal haddal kafi. Apabila masih belum cukup, karena yang dijelaskan yang perlu diberi penjelasan banyak orang dan satu orang itu tidak cukup untuk menjelaskan ke semua orang, maka masih wajib bagi orang yang lain untuk menolong dia sampai tercukupi, sampai terpenuhi batasan kecukupan tadi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Tsumma innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar fardu kifayah." Kemudian sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar memang fardu kifayah. Idza qama bihi ba'dun nas saqatal haraju 'alal baqin. Apabila sebagian orang telah mengerjakan itu, maka gugurlah dosa bagi orang-orang yang lain. Wa idza tarakahul jami' athima kullu man tamakkana minh bila udrin wala khauf. Kalau semuanya meninggalkan itu, berdosalah setiap orang yang mampu untuk mengerjakan itu tanpa adanya udzur dan tanpa adanya rasa takut. Oke, kalau nggak ada udzur dan tidak membantu, maka dia dosa kalau semuanya diam. Summa annahu qad yata'ayyan. Kemudian terkadang fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Kama idza kana fi maudhi'in la ya'lamu bihi illahu. Sebagaimana kalau di suatu tempat tidak ada yang mengetahui itu kecuali dia. Hanya dia satu-satunya yang tahu permasalahan tersebut. Au la yatamakkanu min izalatihi illahu. Atau tidak ada yang mampu untuk menghilangkan itu kecuali dia. Seperti apa? Menghilangkan patung-patung, menghilangkan kesyirikan-kesyirikan berupa berhala-berhala. Kita tidak mampu, tapi apa? Ini adalah fardu ain bagi pemerintah. Untuk itu mereka diberi amanah oleh Allah dan untuk itu mereka diberi gaji. Untuk apa? Menolong agama Allah dan menghilangkan kebatilan. Kalau tidak mau, ya nanti di hari kiamat akan ada pertanggungjawaban. Thayyib. Kaman yara zaujatahu aw waladahu aw ghulamahu ala munkar. Seperti orang yang melihat istrinya atau anaknya atau pembantunya. Ini kalau ghulam artinya pembantu. Terkadang ghulam artinya adalah hamba sahaya. Ada di atas suatu kemungkaran. Mungkin tetangga tidak tahu, tapi apa? Kita sebagai kepala keluarga tahu. Au taqsirin fil ma'ruf, atau kurang di dalam menjalankan perkara yang ma'ruf. Maka ini jadi fardu ain untuk kepala keluarga. Qala ulama radhiyallahu anhum wala yasqutu 'anil mukallafi al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar li kaunihi la yufidu fi dhanni. Dan tidak gugur dari orang yang mukallaf amar ma'ruf dan nahi mungkar dikarenakan disangka hal itu tidak bermanfaat. Nah, paling dia tidak akan menerima nasihat kita. Semata-mata persangkaan semacam ini tidak menggugurkan kewajiban. Berapa banyak orang yang dinasihati Rasulullah dan tidak terima, tapi tetap Rasulullah berusaha untuk apa? Menyampaikan hidayah. Bal yajibu alaihi fi'luh. Bahkan wajib bagi dia untuk mengerjakan ini. Masalah hidayah di tangan Allah. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena memberi peringatan ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mungkin kita lihat orang-orang tidak terima, tapi boleh jadi yang tidak nampak
yang tidak nampak di mata kita menerima. Berapa banyak orang yang dapat hidayah, orang dari kalangan jin. Kita mendakwai manusia, nggak ada yang terima. Ternyata banyak jin yang terima. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena kita tidak sendirian di sini. Selesai dari Syarah Nawawi. Al-Babus Tsani, khatarul istibahi bainal haqqi wal batil wa ashabihima. Bahayanya kesamaran di antara kebenaran dan kebatilan, dan bahayanya tersamarkan mana orang yang membela kebenaran dan mana pelaku kebatilan. Bahaya kalau ini tidak jelas. Qala al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah fi Tawaif, di dalam kitab beliau Aqidah Al-Hafidz Abdul Ghani, ketika membahas tentang apa? Kelompok-kelompok yang sesat. Wa'lam rahimakallah annal Islam wa ahlahu utu min tawaifa salasah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya Islam dan kaum muslimin tertimpa musibah, tertimpa musibah disebabkan karena 3 kelompok. Yang pertama, al-ula fataifatun raddat ahadits sifat. Satu kelompok yang menolak hadis-hadis sifat. Wa kazzabu ruwataha. Mereka mendustakan para rawinya. Ruwat ini jamak taksir atau jamak muannas salim? Muannas salim. Bukan. Karena apa? Kalau jamak muannas salim, ciri-cirinya apa? Setelah alif taknya adalah apa? Mabsutah. Sementara ini dia adalah taknya adalah tak marbutah. Karena kalau haknya kita buang jadi apa? Ruwatun. Taknya adalah apa? Tak yang bulat itu. Dia adalah jamak taksir. Baik. Fahaula asyaddu dararan 'alal islami wa ahlihi minal kufar. Maka orang-orang itu mereka adalah muslim, mereka adalah apa? Berpakaian Islam, tapi mereka mendustakan ayat-ayat sifat dan seterusnya. Mereka lebih besar bahayanya daripada terhadap kaum muslimin dan Islam dan kaum muslimin daripada orang-orang kafir yang asli. Orang kafir asli kita cenderung menghindar. Tapi yang dia salam juga, dia sholat juga, tapi menentang sifat dan mendatangkan syubhat, ini yang lebih berbahaya. Karena mereka adalah jembatan menuju kepada kekufuran. As-saniyah, yang kedua, wa ta'ifatun qalu bi sihhatiha wa qabuliha. Suatu kelompok yang mengatakan dalil-dalil tadi sah dan dalil-dalil tadi harus diterima. Summa ta'awwaluha, lalu mereka mentakwilkannya. Ini lebih berbahaya lagi. Tampak dosanya lebih ringan, tetapi apa? Bahayanya lebih besar karena semakin apa? Tersamarkan bahayanya itu. Kebatilannya tersamarkan, maka ini lebih berbahaya. Maka beliau mengatakan fahaula'i a'dhamu dararan minat ta'ifatil ula. Kelompok kedua ini lebih besar bahayanya daripada kelompok yang pertama. As-salisah, yang ketiga, janabul qaulaini al-awwalain. Kelompok ketiga ini menjauhi 2 pendapat yang pertama. Wa akhadhu bi za'mihim yunazzihun, dan mulailah mereka akhadhu, yaitu af'ali syuru' mulailah mereka dengan persangkaan mereka untuk apa? mensucikan Allah. Wa hum yakdzibun, dan mereka dusta. Fa'addahum dzalika ilal qaulainil awwalain. Maka jalan yang ketiga ini menyebabkan mereka masuk kepada 2 pendapat yang pertama. Karena apa? Ini adalah orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kullabiyah. Mereka tidak ikut Jahmiyah dan tidak ikut apa? Mu'tazilah. Tapi mereka memilih apa? Jalan ketiga. Tetapi jalan ketiga ini membuka pintu besar untuk terjerumus kepada kelompok yang kedua. Lalu akhirnya apa? Terbabit kepada kelompok yang pertama. Maka jangan heran perkataan apa? Syekhul Islam bahwasanya Asy'ariyah zaman dulu mereka dekat dengan Ahlus Sunnah. Tapi generasi mutaakhirin Asy'ariyah mereka itu kebanyakannya adalah Jahmiyah. Karena apa? Kebatilan yang ringan kalau tidak diobati akan semakin apa? Membesar. Maka jangan heran kalau kita dapatkan sebagian ustadz-ustadz di sini, bukan ustadz dari kalangan Ahlus Sunnah, tapi apa? Orang yang menyatakan sebagai Aswaja dan Asy'ariyah, dia mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu hanyalah majaz. Anda dapat langsung itu dari berita dari para ikhwah, ucapan sebagian ustadz Asy'ariyah, dan ini adalah apa? Jahmiyah sebenarnya. Wa kanu, kelompok yang ketiga ini a'zama dararan minat ta'ifataini al-ulayain. Kelompok yang ketiga ini lebih besar bahayanya daripada 2 kelompok yang pertama. Jadi permasalahannya bukan perasaan, dia kan salah sikit, bukan. Tapi lihat pola kesalahannya semacam apa dan apakah itu akan menjadi jembatan untuk masuk kepada kesalahan yang lebih besar.
Dan ini harus apa? Dengan bimbingan ulama sehingga kita tidak tertipu. Selesai dari kitab Aqidatul Hafidz Abdul Ghani. Ba'da an dzakara Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah, ini buku 10 tahun yang lalu. Dan yang mereksa buku ini Syekhuna Jamil As-Silwi, beliau tidak menyuruh ana untuk apa? Untuk menghapus semua. Syekh juga tidak menyuruh ana untuk menghapus kalam-kalam Syekh Rabi' yang masih betul yang dulu yang sudah ana tulis dalam kitab ana. Kalau tidak disuruh menghapus maka enggak apa, kita biarkan, kita ambil faidah. Baik. Setelah beliau wafaqahullah menceritakan tentang khusumal haqqi wa tauhid, lawan-lawan yaitu musuh-musuh dari kebenaran dan tauhid, minal ilmaniyin wa yahudin wa nasara wasuyu'in, dari kalangan apa? Orang-orang sekuler yang ingin memisahkan agama dari apa? Dari kehidupan sehari-hari, dan juga dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan suyu'in yaitu orang-orang komunis, wa ahlil bid'ah dhalin, dan juga menceritakan musuh dari kalangan ahlul bidah yang sesat itu, minal khurafiyin, dari ahli khurafat, wal hisbiyin wal harakiyin, dan kelompok hisbiyun yaitu orang-orang yang suka mengelompok dengan apa? Walaupun dengan kebatilan, wal harakiyin yaitu gerakan-gerakan yang suka mencari kerusi itu. Qala hafizahullah wa hadah wa kana ankahum wa ashadduhum ta'siran ahlul bid'ah haqidun. Berarti kalau beliau mengatakan al-haqidun berarti apa? Ini ahlu. Berarti kalau ahlu berarti apa? Asyadda. Wa kana ankahum wa asyaddahum ta'siran ahlul bid'ah al-haqidun. Jadi ahlu sebagai apa? Isim kana yang muakhar. Yang paling keras tusukannya angka, yaitu yang paling menusuk kita, dan yang paling keras taksir yaitu apa? Pengaruhnya dan kesannya adalah ahlul bidah yang mereka itu menyimpan dendam kepada kita. Bukan Nasara, bukan Yahudi. Mereka keras semuanya, tapi yang lebih menyakitkan adalah tusukan dari apa? Teman yang dari belakang kita. Idastata'u bimakrihim wa kaidihim. Idastata'u. Kenapa? Karena mereka mampu dengan makar mereka dan tipu daya mereka. Wa talafu'ihim bi libasi sunnah, dan dikarenakan mereka menyelimuti diri dengan pakaian sunnah. Kita tidak menyangka ini adalah musuh yang menyimpan pisau. Baik, maka ini lebih berbahaya. Bukan kita katakan dosanya lebih besar, tapi bahayanya lebih besar. An yaqtahimu kulla maqil. Dengan sebab menggunakan pakaian sunnah ini, mereka mampu untuk masuk ke seluruh tempat. Maqil, seluruh tempat. Yaqtahimu, yaitu memasukkan diri. Masuk. Wa yatasallalu ila kulli manfat. Dan mereka mampu untuk menerobos, untuk menyusup ke setiap lubang-lubang manfaat, yaitu lubang tempat masuk, minal madarisi wal jami'ati wal masajid wa ghairiha, yaitu dari berupa sekolah-sekolah, university, masjid-masjid dan lain-lain. Orang Yahudi langsung kita tolak. Demikian pula orang Nasara, tapi ketika orangnya dengan apa? Pakaian Islam dan pakaian sunnah, wah ini susah untuk ditolak. Dan ini lebih keras tusukannya. Fastata'u ayyukawwinu jilan yahmilu fikrahum. Maka setelah mereka berjaya masuk ke tengah-tengah kita, mereka mampu untuk membentuk yukawin, membentuk suatu generasi yang memikul, yang membawa pemikiran mereka. Pakaiannya Islam dan sunnah, tapi pemikirannya sudah apa? Pemikiran Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dan lain-lain. Ini bahaya. Kullan au juz'an, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Jadi tidak harus ketika kita katakan orang ini adalah apa? Adalah khawarij, berarti seluruh gambaran khawarij ada pada dia sampai bahkan harus gundul, tidak. Tapi ciri khas sebagiannya itu cukup untuk seorang dikatakan sebagai khawarij. Demikian pula dalam masalah Jahmiyah. Sebagaimana kata para ulama, barang siapa mengingkari satu saja sifat Allah, maka dia adalah Jahmi. Tidak harus apa? Mengingkari semuanya. Maka seperti itu pula seseorang dikatakan ikhwani, tidak harus dia itu memikul seluruh pemikiran Ikhwanul Muslimin sampai apa? Menjadi Sufi Hasofi seperti Hasan al-Banna. Tidak harus. Tapi apa? Fikrah-fikrah yang lain yang menjadi ciri khas Ikhwani ada pada dia, maka dia dikatakan sebagai Ikhwani. Demikian pula Qutbi, demikian pula Sururi, demikian pula Hasani dan seterusnya. Demikian cara kita memahami dengan nas dari para ulama. Tidak harus seluruh sifat ada pada dia. An qasdin wa an ghairi qasd. Mungkin dengan sengaja, sebagian murid memang apa? Murid yang militan dan betul-betul sudah apa? Sudah cinta kepada ajaran tadi, atau tidak sengaja. Dia taunya, oh ini cikgu baik. Asal diambil aja pemikiran tadi, tanpa dia tahu bahwasanya ini keliru.
Tayyib, fataharraka hadzal jil. Maka generasi tersebut bergerak. Alladzi darrabuhu wa sanna'uh. Yang telah mereka latih dan telah mereka bentuk ala a'yunihim, di bawah pengawasan mereka. Betul-betul dilatih pagi, petang, siang, malam, atau mungkin seminggu sekali dilihat kegiatan mereka, selalu diawasi. Yad'u ila fikrihim. Mereka, generasi yang terbentuk ini, mengajak manusia menuju kepada pemikiran pendahulu mereka, pemikiran para pemimpin mereka. Wa yudafi'u anhu binasyatin huna wa hunak. Dan membela pemikiran tadi, fikir tadi, dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan, dengan kesungguhan di sini dan di sana. Baik, berapa banyak pemuda yang tertipu dengan pemikiran-pemikiran harakiyun semacam tadi. Dan membela habis-habisan. Fil jami'ati wal madaris wa ghairiha. Di university ataupun di sekolah-sekolah dan yang lainnya. Demikian pula yang sampai tingkat kufar, yaitu dari kalangan rawafid. Mereka punya generasi yang siap membela dan menolong gerakan mereka di di sekolah-sekolah. Nauzubillah. Fi hadhihi dzurufil asibah. Di dalam situasi yang sulit semacam ini. Ya, Islam yang sahih semakin tersamarkan, sementara ahlul batil betul-betul bersemangat dengan membawa generasinya yang baru. Nauzubillah. Allati tahtaju fiha da'watullahi ila rijalin ghayurin. Yang di dalam situasi semacam ini diperlukan tahtaju fiha da'watullah, yaitu dakwah ke jalan Allah memerlukan para pemuda-pemuda, para tokoh-tokoh yang cemburu. Sebagaimana disebutkan oleh guru dari Imam Ibnu Baz, Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, mengatakan bahwasanya agama Islam ini agamanya betul tapi orangnya tidak ada. Adapun agama Nasrani, agamanya salah tapi orangnya banyak. Maksudnya para pembelanya dan para juru dakwahnya banyak. Dan ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Yarfa'una rayataha biquwwatin wa azm. Mereka mengangkat, mereka mengibarkan bendera akidah mereka tadi itu, atau gerakan-gerakan mereka tadi dengan penuh kekuatan dan semangat, dengan cita-cita. Fayuhajimuna jahafilal batil. Oh, sebentar, ana salah ya. Ini tadi yang orang-orang yang cemburu. Memerlukan para tokoh-tokoh yang cemburu yang meninggikan bendera dakwatullah dengan penuh kekuatan dan semangat, cita-cita. Fayuhajimuna jahafilal batil. Kemudian mereka menyerang pasukan perang kebatilan. Jangan takut dengan pasukan perang itu. Allah bersama kita. Bukan menyerang orang tua yang memikul kebatilan. Serang pasukan kebatilan itu. Wal kaidi wal makar. Pasukan-pasukan tipu daya dan makar itu dilawan. Fayaruddunahum ala aqabihim khasiin. Lalu membantah atau mengembalikan mereka ke belakang dalam keadaan terhina. Dengan hujah-hujah yang kuat. Wa idza bi aswatin tartafi'u bismi salafiyah. Ini yang muskilah. Memang kalam Syekh Rabi' di sini bermanfaat karena ini adalah kenyataan yang beliau ceritakan dan terus-menerus akan terjadi. Tiba-tiba saja, idanya ida fujaiyah, tiba-tiba saja ada suara-suara yang meninggi, berteriak membela kelompok yang batil tadi dan mencela kita dengan nama salafiyah. Wa bismil adalati wal insaf, dengan nama prinsip keadilan dan insaf. Ini siapa? Yaitu orang-orang Sururiyun. Dan ini Anda dapatkan langsung dulu pada tahun 96, 97 dan seterusnya. Sebelum Sebelum mereka berubah haluan tanpa mengaku bersalah. Betul-betul mereka yang mengatakan harus insaf, harus disebutkan kebaikannya, kalau orangnya itu kita kritik dan seterusnya. Padahal ini adalah syubhat yang berbahaya. Tayyib, harus ada prinsip keadilan dan kesetimbangan. Kalau kita ceritakan dia itu menipu masyarakat, kita katakan dia juga rajin sholat. Nah, ini bahaya. Sholat dia bukan untuk kita. Sholat dia untuk dia sendiri, tapi masalahnya dia menipu masyarakat. Ini yang penting. Tayyib. Dan ini nanti akan dibahas dalam masalah ini tentang syubhat-syubhat tadi. Atas nama salafiyah, mengaku salafi. Liman yatasawwarunahum madlumin. Untuk siapa keadilan itu diberikan? Untuk orang yang mereka gambarkan sebagai orang-orang yang terdolimi. Tapi siapa yang terdolimi? Min ahlil bidah. Dari kalangan ahlul bidah. Ketika waktu itu kami mengkritik Hasan al-Banna, mengkritik Sayyid Qutb. Justru orang-orang yang mengaku salafi yang mengatakan, oh itu tokoh-tokoh besar yang terdolimi. Mereka punya jasa, harus disebutkan juga kebaikannya. Tapi sebaliknya ketika para pengkritik tadi menulis dan berkhutbah tentang para pemberi nasihat, justru mereka nggak menyebutkan kebaikan kita. Ini nggak adil.
Dan selalu seperti itu. Mereka yang membuat kaidah dan mereka pula yang kemudian melanggar kaidah diri sendiri. Tidak adil. Tapi menyuruh kita adil. Alladzina ghazau ahla sunnah. Padahal siapa yang dianggap terdolimi? Mereka adalah ahlul bidah yang menyerang ahlu sunnah. Memerangi ahlu sunnah. Wa tauhid fi akri darihim. Ahlu sunnah wa tauhid justru di rumah-rumah mereka sendiri. Ahlul bidah sudah menyerang kita. Ketika kita hantam mereka. Justru Bani Jinsina yang membela mereka. Orang yang sejenis dengan kita, yaitu Salafiyun yang justru membela kita. Sejenis tapi hatinya lain. Wa afsadu uqula wa aqaidal katsiri min abnaihim. Padahal ahlul bidah tadi dianggap terdolimi, tapi mereka itu yang telah merusak akal-akal dan akidah-akidah kebanyakan dari anak-anak mereka sendiri. Wa syawwahu suratal manhajis salafi. Dan mereka telah memperburuk gambaran manhaj salaf. Dianggap salaf itu zalim, dianggap salaf itu selalu keras, dan seterusnya. Padahal tidak demikian. Fi a'yuni abnaihim, di mata anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena sang bapak juga keliru, menyekolahkan ke ahlul bidah. Menyekolahkan kepada para munharifun, sehingga anak-anak pahamnya, oh ini ustadz ini baik, oh ayah saya yang keras. Ini bahayanya kalau kita meremehkan masalah seperti ini. Menyekolahkan ke orang-orang yang tampak sunni, padahal dia adalah bid'ah. Oh yes. Di mana titiknya berarti ya? Fasyara al-barizuna min hadal jil yad'una ila manhajin jadid. Maka mulailah orang-orang yang tampil dari generasi tersebut, generasi yang sudah mulai memesong itu, mengajak kepada manhaj yang baru. Fi naqdil manahiji wad da'awati wal kutubi wal ashkhas. Di dalam mengkritik manhaj-manhaj dan dakwah-dakwah dan kitab-kitab dan individu-individu. Menyelisih cara salaf. Salaf tidak seperti itu cara mengkritiknya. Dikatakan Ibnu Lahiyah, dia adalah Adalah dhaifun mudallis. Selesai. Adapun ketika sedang biografi memang menceritakan semua. Tapi ketika dalam masalah naqd, dalam masalah kritikan dan peringatan, tak perlu disebutkan dia rajin qiyamul lail, dia sering menangis. Kita nggak perlu itunya. Itu bermanfaat hanya untuk dia. Tapi bahayanya riwayat dia dan bahayanya pemikiran, ini yang harus diperingatkan. Baik. Nah, ini yang tidak dipahami generasi-generasi baru itu. Karena memahaminya dengan perasaan. Oh harus adil, oh kasihan mereka. Mereka itu murah senyum, suka kasih uang. Ini bahaya. Tipuan semacam itu. Wa yadda'una. Tadi yadda'un, sekarang yadda'un. Wa yadda'una annahu manhajun wasat. Dan mereka menyatakan inilah manhaj yang pertengahan. Berarti ketika Rasulullah mengatakan kadzaba Abu Sanabil, berarti Rasulullah telah menyimpang dan tidak adil. Padahal Abu Sanabil sahabat. Kenapa Rasulullah nggak mengatakan, ya Abu Sanabil keliru dalam fatwanya kepada Subayyah al-Aslamiyah di dalam masalah iddah dia, tapi dia rajin sholat, dia juga sahabat saya, dia juga baik. Nah, Rasulullah nggak cerita itu. Cukup intinya Abu Sanabil keliru, selesai. Ini menunjukkan manhaj para ahlul muwazanah tadi dari kalangan sururiyun dan sebagainya. Ini adalah manhaj yang bukan manhaj yang wasat, tetapi manhaj yang keliru dan menyimpang. Yang wasat adalah yang pada Rasulullah SAW dan para salaf. Fadhanna katsirun minasyabab wa katsirun mimman yaktubu lahum annahu kadzalik. Maka banyak para pemuda dan banyak orang yang menulis fatwa-fatwa dari orang-orang tadi menyangka inilah manhaj yang pertengahan, manhaj para sururiyun. Tidak terlalu keras dan juga tidak lembek, padahal mereka sangat lembek. Bal yadda'i annahu manhaju ahli sunnati wa jamaah. Bahkan dia menyatakan inilah manhaj ahlu sunnah wa jamaah. Padahal kalau lihat dalam kitab-kitab salaf, ternyata tidak seperti itu. Wa sya'a wa za'a fi kitabati ba'dil muntasibina ila salaf. Dan mulai menyebar. Dan sya'a adalah menyebar. Za'a tersebar. Sama ini. Sya'a wa za'a. Yaitu semakin tersebar ini. Yaitu mulai menulis-menulis. Tersebar kitab-kitab dari sebagian orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Seperti kitabnya Ahmad Suwayan, juga seperti kitabnya siapa itu pada waktu itu, Safar Al-Hawali, demikian pula A'id Al-Qarni dan seterusnya. Baik, mereka adalah para dai sururiyun. Tapi justru ketika kita membantah mereka, justru yang membela mereka siapa? Orang-orang yang membela sururiyun yang sekarang menjadi mengatakan sebagai kelompok Raudhatul Jannah itu, Roja. Jadi mereka adalah sururiyun itu sendiri. Baik. Sekarang mungkin mereka tidak berani membela orang-orang tadi, tapi dulu betul-betul aktif membela dan habis-habisan membela. Dan sekarang tidak mengakui dulu mereka keliru. Baik. Maka tidak layak dikatakan salafi kalau tidak sempurna taubatnya.
Dan nanti akan disebutkan tentang syarat sah tobat dari bid'ah. Harus mengakui dirinya itu keliru. Ini adalah fatwa Imam Ahmad dan lain-lain. Tayyib. Wa ta'assara bihi wa qabilah. Dia terpengaruh, dia terkesan dengan ajaran tadi dan dia menerimanya. Wa ta'allaqa bihi. Oh, fa'ilnya terakhir nanti ya. Kasirun minas syabab, dan tergantung kepada kitab-kitab tadi banyak para pemuda. Dzannina annahul haqqu wal adl, dalam keadaan mereka menyangka itulah kebenaran dan itulah keadilan. Wa bada'a yatarassakhu fi nufusihim, dan mulailah pemahaman dan keyakinan tadi itu merasuk ke dalam jiwa-jiwa mereka, ma'al asaf, dan kita sangat menyesalkan itu. Tayyib. Berarti apa? Akibatnya wa ma'alimu annahu madhabun gharibun alal islami wal muslimin. Mereka tidak tahu bahwasanya ini adalah madhab yang asing di dalam Islam dan di dalam kaum muslimin. Tapi kenapa tidak tahu? Karena tidak mau mempelajari kitab-kitab rudud, mempelajari kitab-kitab manhaj dan kitab-kitab rijal dan seterusnya. Cuma membahas masalah Arba'in Nawawi atau Umdatul Ahkam dan sebagainya. Itu penting, tapi yang lain-lain juga penting. Semuanya juga penting, terutama untuk menutup pintu kesesatan. Kitab-kitab rudud itu sangat penting. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.